Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan melihat sebuah judul yang menarik. Judul ini berjudul, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dikutip dari Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Luar biasa. Kisah penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethesda agak berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 27-29, Markus 2 ayat 1-12, dan juga mungkin di Lukas 5 disebutin. Selalu berkaitan dengan iman terhadap seseorang. Namun demikian dalam Yohanes 5 ayat 1-18, Yesus menyembuhkan tanpa ada unsur iman, seakan-akan tidak ada unsur iman. Padahal iman itu ada di dalam kehidupan Yesus yang diurapi. Yesus hanya berkata, maukah engkau sembuh? Dan orang itu sembuh. Sembuh, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu bisa baca keseluruhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ayat ke-18. Ayat ke-18. Luar biasa. Ternyata Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 atau 4 hubungan untuk iman yang menyembuhkan. Yang pertama, iman yang timbul dari penderita yang mau disembuhkan. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Yang kedua, iman orang lain untuk orang yang menderita. Matius 8 ayat 5 sampai 10, Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Misalnya, kita beriman untuk keluarga kita yang sedang menderita atau yang sedang sakit, yang cukup parah. Teman kita, atau orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kita bisa mendoakan mereka karena kita punya iman. Yang ketiga, iman dari seseorang yang diurapi dan dikaruniakan khusus karunia kesembuhan. Yesus dalam hal ini mempunyai karunia itu untuk menyembuhkan orang di kolam Bethesda ini. Sehingga dia berkuasa dengan luar biasa bilang, angkat tilammu, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Luar biasa. Dan yang keempat, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dia. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu Ibrani 11 ayat 1. Iman juga memungkinkan orang berkenan kepada Allah dan menerima upah. Ibrani 11 ayat 6. Iman membuat kita yakin suatu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang menjamin hidup kekal dalam kemuliaannya. Kesimpulannya, jangan putus asa. Jangan sekali-sekali kita berhenti untuk berdoa, berharap dan berseru kepada Tuhan. Yesus tolong, Yesus tolong. Percayalah, dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah gagal. Pasti akan ada pertolongan dengan caranya yang ajaib. Caranya yang luar biasa. Demikianlah kita berharga walaupun kita tidak pernah bertemu Yesus muka dengan muka. Di dalam Yohanes 20 ayat 27-29, satu waktu kita akan bertemu dia dalam kemuliaannya. Percayalah, Yesus itu Allah yang ajaib dan selantiasa ajaib. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Percayalah,